So guys, welcome back with me Erwin Febriansyah di channel Warkop Nocturnal ya guys ya. Jadi pada video kali ini gue akan men-share lagi ya tentang bisnis tetap di channel yang berbisnis ini ya guys ya. Sebelum mulai video ini kalian alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel di bawah ini ya. Untuk subscribe klik tombol merah di bawah ya guys, dan jangan lupa di like juga. Nah, pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah kalian baca sebelum diklik video ini, gua akan share cara marketing sebuah usaha atau sebuah bisnis ya guys ya. Di sini gua akan contohkan sebagai bisnis gua, yaitu bisnis jasa ekspedisi gua Tiki. Tapi ini gak cuman buat Tiki aja, ini berlaku untuk semua bisnis ya guys ya. Cuma gua kasih contohnya ke Tiki aja ya. Nah, untuk yang pertama, cara marketing yang paling ampuh dan jitu yang membuat sales kita naik ya guys. Yang pertama, kalian harus sering-sering update status. Sekarang zamannya zaman media sosial, pasti semua orang itu mempunyai WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Itu sudah bisa menjadi sebuah alat marketing yang tepat untuk kita berjualan ya guys ya. Yang pertama, kalian harus sering-sering bikin status WhatsApp, Instagram, atau terus ngepost di Instagram, di Facebook, story Facebook ataupun di TikTok. Kalian bikin sebuah template ya di beberapa aplikasi, bikin aja kayak bikin sebuah desain. Kalian bikin apa nih yang kalian jual nih, misalkan bisnis Tiki, ada agen Tiki di jalan ini, nomor ini, kalian share di status kalian, terus share ke teman-teman kalian ya. Itu penjualannya pasti akan meningkat. Walaupun misalkan dikit ya naiknya, tapi nggak apa-apa, secara perlahan setiap hari kalau kalian update status, orang-orang bakal apal ya bahwa kalian tuh mempunyai bisnis agen seperti itu. Terus yang kedua, yang pernah gue alamin, gue bikin brosur. Ini sebenarnya pengalaman gue ketika gue kerja sebagai karyawan sales. Jadi gue waktu dulu sering sebar-sebar brosur perusahaan gua tuh, jualan perusahaan gua. Nah, gua juga bisa menerapkan di sebuah bisnis gua. Kalian bikin aja brosur ya, brosur satu lembar aja ya, satu lembar, misalkan brosur satu lembar segini. Nah, gua saranin kalian desain semenarik mungkin. Misalkan ya, kalian misalkan agen jasa ekspedisi ya, ini kita sebagai contoh aja ya, bikin fotonya semenarik mungkin, terus nomor WA kalian, terus alamat kalian, terus kelebihannya kalau misalkan order kirim paket di sini tuh apa, terus apa nih free pick up, misalkan promo free pick up tuh jadi kayak gratis antar jemput. Terus kalau misalkan kalian jualan makanan, free delivery gitu, maksimal berapa kilometer, kalian tuangin aja dalam satu frame ini. Jangan bolak-balik ya, bikin brosurnya jangan bolak-balik, tapi satu ini aja, biar ketika customer membaca itu akan membaca sampai keseluruhan. Kalau misalkan terlalu banyak huruf-huruf atau terlalu banyak bacaan, biasanya customer itu akan bosen duluan dan tidak akan membaca secara keseluruhan. Nah, cara share-nya seperti apa guys? Kalau kalian misalkan udah bikin nih sebuah brosur nih ya dalam satu satu lembar, ini kalian bisa bantu. Kalau misalkan nggak bisa desain, kalian bisa bantu ke percetakannya, sekalian didesain, langsung di print ya, di copy beberapa lembar. Gua saranin sih 500 lembar ya. Untuk nge-share-nya gimana? Kalian kalau misalkan di sebuah komplek atau BTN, kalau misalkan di rumah kalian dekat-dekat sebuah komplek, kalian bisa selip-selipkan di sebuah rumah-rumah, atau kalian door to door. Lebih baiknya sih kalian kayak nawarin sales ini, kita ada jasa ekspedisi, kalau misalkan ada butuh, kakak bisa datang mampir ke gerai kita, kalau enggak kita yang jemput paket ke kakak, nanti tinggal hubungi nomor ini. Jadi kayak kita nyodorin, kalau misalkan nggak ada orang nih ya di rumahnya, kalian simpan aja di pagernya atau di depan pintunya, disimpan. Itu akan membuat sales akan lebih naik. Nah, kalau misalkan ke sebuah perusahaan, kalian titipin nih di satpam, misalkan beberapa lembar, 20 lembar gitu. Pak, mohon bantuannya kalau misalkan ada yang masuk atau keluar, baik customer ataupun karyawan, tolong dikasih brosur ini. Ini sebagai sebagai marketing dari gerai saya. Misalkan di sini di daerah kampung ini saya membuka gerai baru. Nah, ini siapa tahu ada
yang berminat untuk ngirim paket, Bapak bisa tolong kasihin ke customer atau ke karyawan seperti itu. Baik, semuanya sama ya tipe-tipenya, mau misalkan ke sekolah atau ke kampus gitu. Kalau misalkan dekat kalian banyak perumahan, itu kalian sebar-sebarin aja brosur ini. Ini sangat ampuh ya guys ya. Lalu yang ketiga, kalian harus membuat banner di sebuah toko kalian yang membuat jelas customer tuh ngelihat ini tuh toko apa gitu. Jadi gue saranin kalian bikin banner yang besar ya, besar yang panjang. Kalau misalkan toko kalian 2x3 ya bikin 2 meter, berarti sampai full ya, sampai full setoko sampai ke bawah. Bikin tulisannya yang jelas, yang besar, bahwa misalkan Tiki jasa ekspedisi kirim paket, itu kan udah jelas tuh. Jadi masukin nomor WA kalian, Instagram kalian, jadi nanti ada yang lalu bannernya juga nggak jangan cuman banner yang di depan toko, tapi gue saranin kalian bikin banner yang dari kayu yang diberdiriin gitu. Jadi biar kelihatan dari ketika ngelewat dari kanan ataupun kiri. Kalau bagusnya sih kalau kalian punya modal gede, kalian bikin neon box ya guys ya. Neon box itu jadi kalau misalkan banner di malam hari itu akan kelihatan karena ada lampu di dalam neonnya, di dalam boxnya. Jadi ketika malam tuh cerah, ada kelihatan Tiki misalkan atau JNE, JNT. Itu bikin aja ya di jasa ekspedisinya. Kalau kalau modalnya gede, tapi kalau modalnya kecil, kalau belum punya modal besar, kalian bisa bikin dari sebuah kayu kotak papan gitu ya. Bikin aja banner, dipasang kanan kiri ya gini nih, dari berdiri itu di pinggir jalan, jadi kelihatan oleh customer ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, membayar seorang selebgram ataupun akun-akun Instagram yang sudah besar. Nggak apa-apa kalian memodalkan misalkan berapa ratus ribu gitu untuk diiklankan perusahaan kalian, otomatis kan nanti feedbacknya ke toko kalian. Tapi yang gua saranin untuk toko offline gitu ya, misalkan kalian bisnisnya bisnis offline, gue saranin kalian ngeiklaninnya ke selebgram yang di daerah kalian aja. Jadi jangan selebgram yang besar, otomatis kan kalau misalkan selebgram yang terkenal di Indonesia itu nggak akan mungkin semua bisa mendatangi toko kalian. Tapi kalau misalkan kalian nyewa selebgram yang di daerah kalian, misalkan di kota kalian itu dia terkenal nih, ada 20.000 followers, otomatis kan yang nge-follow-nya juga kebanyakan gitu ya, orang-orang daerah kalian. Jadi nanti kalau misalkan ketika diiklanin di Instagram selebgram tersebut, otomatis yang nonton pasti akan datang ke gerai kalian atau ke tempat usaha kalian seperti itu. Atau enggak kalian kan di sebuah kota kan ada kayak info Bandung, info Surabaya, info Makassar, kayak gitu-gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi itu kan yang nge-follow juga kan kebanyakan rata-rata followersnya orang-orang kota itu. Jadi otomatis yang ngelihatnya juga orang-orang situ. Jadi membuat customer akan lebih tahu gitu bahwa oh di sini tuh ada gerai ekspedisi ini loh di daerah sini yang sebelumnya kan nggak ada gitu. Seperti itu ya guys ya. Yang keenam ya dari mulut ke mulut sih, dari teman ke teman. Kita harus banyak relasi ya, sebagai seorang pengusaha itu harus ramah, harus banyak ngobrol, harus banyak sharing informasi. Jadi lama-lama kita akan akrab dengan banyak orang. Otomatis kalau orang yang menyukai sifat kita, orang yang ngobrol dengan kita juga akan share lagi ke teman-temannya. Nanti misalkan gue ngobrol sama seseorang, di sini ada jasa ekspedisi nih, di kampung ini bahwa ada jasa pengiriman ekspedisi. Oh iya ya, ngobrol panjang lebar, nanti pasti dia akan menyarankan ke teman-temannya. Jadi satu orang jangan dianggap kalian gak penting, bahwa satu orang ini siapa tahu bisa membawa 10 orang. Jadi yang paling penting itu attitude kita itu harus ramah kepada semua orang. Kita harus share, harus welcome. Kalau ada yang butuh informasi dari kita juga kita harus share, jangan diuangkan juga ya, karena itu semua akan feedbacknya ke kalian juga ya guys ya, seperti itu. Nah itu aja ya tips 5 tips marketing dari gua yang bisa kalian coba untuk
bisnis usaha offline ya, ini berlaku untuk offline ya. Kalau untuk online itu beda lagi, karena kalau offline itu kan agak susah tuh untuk menaikkan customer untuk datang ke kita. Makanya kita tadi ada salah satu dari gue itu, kalau free pick up atau COD atau mengirimkan barang gratis, itu sebuah marketing offline ya sebenarnya. Jadi orang-orang akan ngorder ke tempat kalian atau mengunjungi tempat kalian. Oke, paling itu aja yang gua bisa sampaikan, bisa gua share dari pengalaman bisnis gua. Kalau misalnya kalian suka bisa like, kalau kalian gak suka bisa dislike, dan jangan lupa di subscribe ya guys ya, di subscribe channel ini untuk lebih besar lagi, dan di share juga ke teman-teman kalian yang mau buka sebuah usaha. Ini berlaku semua usaha offline ya, berlaku. Jadi ini gue cuman menjadi sebuah contoh aja sebagai agen tiki aja. Tapi kalau kalian punya bisnis frozen food atau bisnis warung, bisnis counter pulsa, itu bisa kalian terapkan cara marketing ini. Oke, see you next time. Terima kasih.